pengelolaan datanya yang kurang aman lah. Itu 1,3 miliar data itu bukan berarti 1,3 miliar penduduk, 1,3 miliar data itu 4 kolom, itu kira-kira 325 juta pendaftaran SIM card. Dan datanya itu data seluruh operator. Jadi kalau bilang bocor dari operator ya tidak logis. Lalu siapa yang membocorkan itu? Ya kita memang tidak tahu siapa yang membocorkan, tapi ya logikanya siapa yang punya data seluruh operator itu. Ya dengan simpel saja disimpulkan. Masalah kebocoran data ini memang sudah menjadi kebiasaan. Tidak ada yang mau mengaku bahwa mereka mengalami kebocoran data. Ini kebiasaan buruk. Akibatnya apa? Akibatnya bocor lagi, bocor lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar dari kebocoran data. Oke, baik. Kalau dari Anda ataupun point of view dari Anda seperti apa sih Pak Sukamta terkait kejadian kebocoran 1,3 miliar data ini? Karena memang hal seperti ini, kebocoran data sebetulnya sudah sering kali terjadi. Iya, ini tentu jadi bencana besar ya, kebocoran data sampai 1,3 miliar data. Walaupun kira-kira pengguna mobile phone Indonesia itu kan 300-an juta. Jadi angka yang disebut Pak Alfon tadi itu cocok dengan data-data Kominfo soal pengguna mobile phone di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, siapapun dia, ini registrasi SIM card itu kan perintah dari pemerintah, peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kominfo. Jadi tidak mungkin masyarakat itu mendaftar kepada lembaga yang tidak kredibel, yang tidak diketahui siapa pengelolanya. Nah, karena ini perintah dari pemerintah, mestinya siapapun itu harus bertanggung jawab. Dalam hal ini yang memberi perintah adalah Kementerian Kominfo. Sejak awal dulu kita sudah ingatkan, silahkan buat registrasi karena itu memang perlu, tapi ingat ya soal kebocoran data, pengelolaan datanya gitu. Nah, di dalam Undang-Undang PDP yang sebentar lagi mungkin akan segera disahkan, soal perlindungan data pribadi dan kewajiban bagi pengelola data, itu dimuat secara kuat di situ dan akan ada sanksi yang berat bagi siapapun yang mengelola data dan kemudian mengalami kebocoran. Nah, tidak peduli siapa yang membuat kebocoran, apakah itu dicuri, dihack, atau disalahgunakan, tapi pengelola data, semua yang terlibat di dalam proses manajemen data, itu harus bertanggung jawab menurut rancangan Undang-Undang PDP ini. Walaupun kebocoran ini terjadi ketika RUU ini belum disahkan, bukan berarti sekarang ini boleh seenaknya, tetap saja yang namanya pengambilan keputusan penting yang melibatkan jutaan atau bahkan miliaran data publik, itu tidak bisa sembarangan dan harus ada pertanggungjawabannya. Karena sekarang ini masih ada aturan-aturan lain yang bisa digunakan walaupun undang-undangnya itu belum diketok. Oke, baik. Pak Alfons, ini juga menarik andai kita memperhatikan kejadian-kejadian dan juga historikal kejadian terkait kebocoran data ini beberapa kali juga terjadi di negara kita. Sebetulnya andai melihat juga dari ketegasan pemerintah dan juga tindak lanjut dari adanya kebocoran data ini, apakah memang RUU PDP ini menjadi game changer ataupun jadi yang dinanti-nanti begitu untuk tindak lanjut dari penyalahgunaan data? RUU PDP ini merupakan salah satu yang bisa sangat membantu. Di dalamnya ada banyak sekali. Jadi yang sehubungan dengan kebocoran data ini memang kami selalu mengusulkan bahwa tolong dimuat di sana bahwa pengampu data atau orang yang mengelola data juga bertanggung jawab. Kita tidak mau menghukum, kita tidak senang melihat pengelola data dihukum. Tapi kita ingin bahwa pengelola data, khususnya decision maker-nya, itu memiliki kesadaran atas kepentingan data. Karena selama ini yang dialami oleh orang IT adalah ketika mereka mengajukan biaya untuk pengamanan data atau sejenisnya, mungkin karena kekurangtahuan atas hal ini, maka mungkin budget itu di nomor 2 kan dipinggirkan gitu loh. Nah, sehingga
terjadilah secara tidak langsung kebocoran data ini. Nah, jadi jika hal ini ada RUU PDP, setidaknya decision maker-nya bisa mikir sekarang, wah kalau terjadi kebocoran data ada risikonya, maka tanpa orang IT-nya minta pun, mereka yang akan meminta orang IT, ayo kamu harus amankan, kalau enggak kita bisa celaka nih, saya bisa berurusan dengan hukum dan kita akan mendapatkan konsekuensi finansial yang besar. Jadi harapan kita begitu. Ini tidak menjamin data tidak akan bocor. Di Amerika pun hari ini data bocor, di Vietnam, di Cina data bocor. Tetapi setidaknya tidak akan separah hari ini. Itu yang kita harapkan.